Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul 5 yaitu queue. Queue itu sendiri adalah antrian. Nah, jadi dia itu sistemnya seperti kita mengantri di bank. Jadi yang pertama kali masuk dan mengambil antrian, orang itulah yang akan pertama kali dipanggil gitu. Operasinya sendiri itu ada beberapa yang akan dijelaskan. NQ, dia akan menambahkan ke akhir antrian, maksudnya jadi kalau sebelumnya di stack dia akan menambahkan di atasnya, di queue ini dia akan menambahkan di belakangnya seperti itu. Nah, untuk yang front mengembalikan elemen di depan antrian, berarti dia memunculkan data yang paling depan gitu. The queue, dia menghapus elemen dari depan antrian, jadi yang paling depan dahulu yang dihapus. Kalau is empty dan is full seperti di materi-materi sebelumnya, dia mengecek apakah antriannya itu kosong atau penuh. Untuk clear, menghapus semua data seperti itu. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkah praktikum, ke percobaannya, praktik kita. Nah, yang pertama dia queue array. Ini ya. Besarkan sedikit. Nah, di sini dia antriannya dengan menggunakan array. Di sini ada seperti biasa pembuatan arraynya sama seperti biasanya ya di sebelum-sebelumnya nih. Dia mengecek apa queue-nya penuh atau tidak gitu. Ini apakah kosong. Nah, di sini untuk yang penambahan datanya NQ. Nah, pertama dia mengecek apakah si antriannya ini penuh. Jika penuh, dia akan mengambilkan ini overflow itu. Jadi kalau kita memasukkan item, dia itu kelebihan tidak cukup seperti itu, tidak dapat menambahkan data item itu sendiri. Nah, yang di sini misal NQ. Nah, kita cari, nah ini NQ 4. Jadi kalau misal penuh, nanti akan muncul overflow, tidak dapat menambahkan data 4 gitu. Karena 4 yang di dalam kurungnya seperti itu. Untuk rare di atas adalah -1. Nah, jadi dia ini jika yang tadinya tidak kosong gitu, jadi ini bisa menambahkan data di sini. Rare sendiri ini digunakan untuk namanya seperti biasa itu indeksnya ya. Ini indeksnya. Ini untuk current size-nya ukuran yang sekarang gitu. Banyaknya data yang ada di sekarang. Seperti itu. Rare plus. Kenapa? Karena kan yang tadi awalnya -1, indeksnya kita buat dari 0 gitu. Jadi ditambahin 1 di sini. Jadi yang awalnya -1 sekarang 0 gitu. Kemudian di dalamnya ada kondisi if rare sama dengan capacity -1. Rare sama dengan 0. Jadi kalau misalnya si rare ini nilainya sama dengan kapasitas dikurangi 1, maka ini akan jalan. Di sini sendiri kapasitasnya. Nah, this capacity sama dengan queue size. Jadi kan di awal ini pembuatan arraynya, jadi berapa banyak yang bisa dimasukkan. Kita lihat di sini ya, misalnya di sini contohnya 4.
4 ya. Kalau semisal rear ini sama dengan 4 dikurangi 1 berarti 3, berarti rear sama dengan 0. Nah, rear-nya ini apa? Jadi di sini dia menentukan indeksnya. Ini di if ini hanya pengecekan apakah rear-nya itu sama dengan kapasitasnya atau tidak. Kemudian di sini ada penambahan dari si item tadi ke dalam array untuk antriannya gitu. Kemudian di sini ada current size plus. Current size itu yang awalnya 0 karena belum ada data. Kemudian di sini sudah ada data karena kita meng-enq tadi. Kemudian di sini ada nih. Ini agar kita tahu bahwa di dalam proses enq ini kita berhasil atau enggak gitu. Jadi di metode ini namanya metode ya, public void enq, kita tambahkan show data item itu yang kita masukkan memasuki antrian agar kita tahu gitu langkah-langkahnya. Kemudian yang the queue ini dia untuk menghapus ya. Di sini pengecekan apakah kosong atau tidak, Kak. Underflow. Jadi dia kalau yang full overflow, overdosis gitu kayak kelebihan gitu ya. Kalau under berarti balikannya seperti itu ya. Jadi kalau kosong nggak ada yang bisa dihapus gitu kan. Tuh, kalau di else-nya front plus. Front awalnya 0. Berarti di sini yang tadinya 0 jadi sekarang 1. Gitu ya. Front sama dengan capacity min 1. Kapasitasnya tadi kan 4 min 1. Berarti ini salah ya. Salah. Kemudian yang ini else. System of print QR front min 1. Plus terhapus. Current size-nya dikurangin. Jadi di sini ada proses penghapusan. Di sini tuh dia kalau datanya front min 1. Front tadi kan 0. Terus di sini ditambah berarti 1 min 1 0. Nah, berarti di sini kejadian di mana si antrian array-nya dihapus jika datanya cuma 1 gitu. Karena kan tadi frontnya 0, sini ditambah jadi 1. Di sini indeksnya front ini 1 dikurangi 1. Jadi QR indeksnya 0 terhapus. Nah, berarti kalau yang di sini berarti yang bukan itu datanya ya. Seperti itu. Nah, jadi ini nilai atau ukurannya yang sekarang berkurang 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ini di sini ada NQ4. Berarti memasukkan terus dihapus dan seterusnya ya. Nah, di sini untuk pembuatannya itu kita harus menggunakan seperti ini ya. QArray. Jadi dia menandakan kalau kita akan membuat objek baru. Nanti objek itu akan dipelajari di semester 4. Pembuatan objek QArray ini sama dengan nama kelas ini, QArray. Kemudian nama variabelnya, objeknya ya, kita buat Q gitu. Terus sama dengan nggak lupa dikasih new. Sama kayak pembuatan array seperti itu ya, pakai new. Terus QArray ini menandakan lagi kalau kita membuat antriannya dengan banyak data maksimal yang bisa dimasukkan itu 4 seperti itu. Kita coba run. Nah, di sini kan maksimal 4. Kita besarkan dulu. Di sini memasukkan data yaitu 4 ya. Data 4 masukkan antrian. Nah, kemudian di sini menghapus. Karena tadi nilai datanya baru 1 yang masukkan, jadi yang dihapus yang 4 tadi itu. Kemudian data 56 masuk, 2 masuk, 67 masuk. Nah,
kemudian the queue yang dihapus itu yang masuk duluan, yaitu 56. Kemudian ada the queue lagi yang masuk duluan tadi setelah 56. Nah ini 2 berarti yang dihapus, dan seterusnya gitu ya. 24 masukkan, 67 yang terhapus. Nah, setelah itu ada keadaan di mana sudah dihapus, dimasukkan, dan seterusnya. Datanya sudah ada 4 yang di dalam arraynya. Kemudian mau masukin 435. Jadi nggak bisa karena nggak muat ya. Nilainya sudah penuh, overflow. Tidak dapat penuhkan data. Yang muncul seperti itu.